Ya, kembali lagi di Tahu Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu sehat serta bahagia. Terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe, yang sudah nonton, like, share. Terima kasih sekali. Dan pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan salah satu film yang terkena dampak dari corona sehingga baru saja tayang, yaitu film Cruella tahun 2021. Ini film recommended sekali buat kalian semua, filmnya seru. Buat kalian semua yang ingin nonton fullnya, langsung aja pergi ke bioskop terdekat dari tempat tinggal kalian. Buat kalian semua yang penasaran dengan alur ceritanya, langsung aja cus! Film berawal dari kelahiran Cruella yang memiliki nama asli Estella. Sejak lahir ia sudah memiliki warna rambut yang setengah putih dan setengah hitam. Estella ini sejak kecil udah barbar yang membuat ibunya cukup khawatir. Karena ibunya menegaskan kepada Estella kalau dia ini Estella bukan Cruella. Tapi sejak kecil emang Estella ini udah ngerti fashion. Sayangnya karena kenakalannya yang sering berantem mengharuskan ia dikeluarkan dari sekolah. Ibunya pun membawa Estella ke London, ya karena untuk mencari sekolah lagi. Sekalian ibunya juga berpikir kalau tetap di kota kecil, Estella tidak akan bisa menjadi fashion designer. Di perjalanan mereka mampir ke sebuah gedung besar yang sedang ada acara fashion. Karena ibunya mau meminta bantuan dari temannya, Estella yang diminta tetap di dalam mobil aja malah ngelanggar dan malah nerobos masuk ke dalam gedung untuk melihat fashion show. Namun ia malah ketahuan dan dikejar 3 anjing Dalmatian. Alih-alih menangkap Estella, anjing itu malah terus berlari dan mendorong ibunya yang sedang berbicara dengan seseorang wanita hingga terjatuh ke jurang. Kini Estella menjadi seorang buronan dengan rasa bersalahnya yang membuat ibunya sendiri meninggal. Sayang sekali ketika itu juga Estella menjatuhkan kalung peninggalan dari ibunya. Estella yang melarikan diri berhasil sampai di London dengan ikut truk sampah. Untung ia tidak sendiri banget karena bersama anjing peliharaannya. Pagi harinya Estella bertemu 2 anak laki-laki yang bernama Jasper dan Horace yang bekerja sebagai pencopet kecil. Yang kemudian Estella pun bergabung bersama mereka ya karena mereka berdua ini juga nggak punya siapa-siapa kayak Estella sekarang. Estella pun mewarnai rambutnya menjadi merah. Tidak terasa 10 tahun sudah berlalu. Kini Estella sudah dewasa, Jasper dan Horace pun kini menjadi keluarganya, di mana mereka terus melakukan pencopetan-pencopetan dan meluaskan ke pencurian juga. Namun mereka ini melakukan penyamaran dengan semua busana yang telah Estella buat. Di hari ulang tahun Estella diberikan sebuah tawaran pekerjaan dari Liberty of London yang merupakan toko fashion paling modis di kota. Tentu saja itu karena Jasper yang melihat bakat Estella di bidang fashion. Makanya ia diam-diam menyelipkan CV Estella ke recruitment store itu. Keesokannya Estella langsung pergi bekerja ya karena masih di posisi paling bawah. Ia bekerja sebagai tukang bersih-bersih yang bahkan tak melihat tokonya. Malamnya ia dihukum untuk membersihkan ruangan manajernya sampai bersih. Ya karena ia udah kesel juga, Estella malah mengambil anggur milik bosnya dan ia bawa. Estella yang lewat di dalam toko untuk membuang sampah melihat etalase jendela yang terdapat manekin dengan busana yang sangat menyedihkan menurut dia. Ya karena udah mabuk juga, ia merombak etalase itu dan malah tertidur di sana sampai pagi. Pagi itu juga Estella langsung dipecat, namun ia malah diberikan pekerjaan oleh Nyonya Baroness yang menyukai hasil karya Estella di etalase jendela itu. Esoknya ia langsung bekerja di House of Baroness sebagai desainer. Bahkan di hari pertama karyanya langsung disukai oleh Nyonya Baroness. Estella juga sempat pergi ke toko fashion kecil dan bertemu Artie yang juga sedikit melambai namun tahu fashion juga. Lama-kelamaan Estella semakin dekat dengan Nyonya Baroness karena Baroness ini menyukai kinerja dari Estella.
Tapi pada suatu momen Estella tak sengaja melihat kalung peninggalan ibunya yang dulu hilang itu sedang digunakan oleh Nyonya Baroness, di mana ternyata Baroness ini adalah wanita yang dulu ditemui oleh ibu Estella. Dan Baroness sendiri mengatakan kalau kalung ini dulunya pernah dicuri oleh seorang wanita. Tapi Estella nih nggak bilang ya kalau wanita itu adalah ibunya. Estella yang tidak percaya dengan Baroness memutuskan untuk mengajak Jasper dan Horace untuk mencuri kalung miliknya itu. Rencana pun dibuat dengan matang sampai enak buat dimakan, jadi lapar. Namun sayangnya gagal karena terjadi keributan dan kalung itu malah tertelan oleh salah satu anjing Dalmatian milik Baroness. Padahal Estella ini udah datang dengan menyamar sebagai Cruella untuk mengalihkan perhatian. Dan di malam itu juga ia baru menyadari kalau anjing-anjing itu diperintahkan dengan peluit milik Nyonya Baroness. Artinya dulu waktu ibunya Estella meninggal bukan karena salah Estella, melainkan anjing-anjing itu diperintahkan untuk mendorong ibu Estella oleh Nyonya Baroness. Karena rasa dendamnya, kini Estella memilih menjadi Cruella untuk membalas dendam kepada Nyonya Baroness. Cruella pun memulai rencananya dengan menemui temannya dulu yang bekerja sebagai wartawan untuk membuat berita tentang Cruella. Ketiga anjing Baroness pun juga sudah berhasil diculik oleh Jasper dan Horace. Cruella juga meminta bantuan dari Artie untuk melakukan rencananya. Namun di sisi lain, Cruella ini tetap bekerja di House of Baroness sebagai Estella, kesayangan Nyonya Baroness. Rencana Cruella pun dijalankan, di mana ia tampil di show-show yang terdapat Nyonya Baroness. Emang tujuannya Cruella ini mau menyaingi Baroness dengan fashion khas Cruella yang sangat tidak biasa. Tapi Estella sendiri diminta untuk membuat koleksi musim semi oleh Baroness. Sebenarnya juga Estella atau Cruella udah merencanakan untuk mengambil apa yang paling berharga dari Nyonya Baroness, yaitu kepercayaan dirinya. Horace pun mengantarkan manik-manik berwarna emas ke tempat House of Baroness yang diterima oleh Estella untuk membuat koleksi musim semi. Estella pun melembur untuk membuat sebuah masterpiece itu. Esoknya semua orang di Baroness termasuk Nyonya Baroness terpukau dengan hasil Estella. Tapi anehnya di malam harinya Estella atau Cruella memerintahkan Jasper dan Horace untuk masuk ke dalam House of Baroness dan membuat sedikit kekacauan bertujuan agar Nyonya Baroness mengira Cruella akan mencuri fashion dari Baroness. Dan tentu saja berhasil. Paginya semua koleksi musim semi Baroness dipindahkan ke dalam bunker yang ditutup dengan rapat. Padahal baju loh ini. Jasper sendiri sebenarnya sudah mulai merasa kalau yang dilakukan Cruella kelewatan. Dan kalung yang ditelan anjing pun juga belum berhasil dikeluarkan sampai sekarang. Tibalah di malam show koleksi musim semi. Ternyata bunkernya malah macet, tidak dapat dibuka. Ya ini karena ulah dari Cruella juga. Dan ketika sudah dapat dibuka, tiba-tiba kupu-kupu yang jumlahnya banyak berterbangan keluar dari bunker itu. Ternyata gaun yang dibuat oleh Estella dari manik-manik itu adalah kepompong guys, gila bener. Dan di luar gedung, Cruella telah menyiapkan pertunjukan fashionnya lengkap dengan musik rock. Di mana Cruella juga menggunakan pakaian yang bercorak anjing milik Nyonya Baroness. Sayangnya ketika Cruella pulang di rumahnya, sudah ada Nyonya Baroness yang menyandra Jasper dan Horace. Baroness ini tahu karena ia sempat melihat Horace ketika mengantar manik-manik dan juga melihat Horace ketika show Cruella tadi. Cruella pun meminta untuk Jasper dan Horace dibebaskan. Memang mereka dilepas, tapi malah akan dimasukkan ke penjara dengan tuduhan pembunuhan Cruella. Yap, kini ganti Cruella yang diikat dan dibakar di dalam rumahnya. Padahal Cruella sendiri nggak ngebunuh anjing dari Nyonya Baroness itu guys.
Ya emang itu dibuat hanya untuk manas-manasin Baroness aja. Namun kini Cruella harus terbunuh seperti ibunya dulu. Eits, untungnya ia peran utama. Jadi ia diselamatkan oleh pelayan Nyonya Baroness. Dan pelayan itu menjelaskan semuanya kepada Cruella. Pelayan itu juga menemukan kalung yang dicari waktu menyelamatkan Cruella. Ternyata kalung itu adalah sebuah kunci untuk membuka kotak yang berisi akte kelahiran dari Cruella. Jadi, Cruella ini ternyata anak dari Tuan Baroness. Yang ketika lahir, Nyonya Baroness tidak menghendaki mempunyai anak, sehingga menyuruh pelayannya ini untuk membuang Cruella. Namun karena kasihan, pelayan ini memberikan Cruella ke seorang pelayan wanita yang kemudian menjadi ibunya Cruella. Ajib bener, ibunya ngebunuh ibunya yang lain. Estella atau Cruella ini cukup terpukul, namun ia dapat menguatkan dirinya untuk melakukan sebuah rencana. Cruella pun membebaskan Jasper dan Horace dengan membuat keributan di kantor polisi. Namun sebenarnya Jasper dan Horace sudah tidak mau membantu Cruella untuk melakukan rencana-rencananya. Tapi Cruella berkata kalau hanya mereka berdua keluarganya. Dan Cruella juga sudah menjelaskan yang sebenarnya mengenai orang tua aslinya. Jasper dan Horace pun akhirnya mau membantu. Tak ketinggalan, Artie pun Cruella ajak untuk membantu. Kini mereka semua menyiapkan suatu rencana lagi, di mana Baroness sedang melaksanakan show di gedung tempat Ibu Estella dulu terbunuh. Ternyata Cruella ini telah memberikan pakaian lengkap kepada semua tamu yang diundang, di mana pakaian itu membuat penampilan mereka seperti Cruella lengkap dengan wig warna hitam putih. Tentu saja Nyonya Baroness syok ketika melihat semua tamu dan ia yakin kalau Cruella masih hidup. Dengan sedikit trik, Cruella mengambil peluit anjing milik Nyonya Baroness dan ia berganti pakaian layaknya seperti Estella. Peluit itu pun ditiup dan mengarahkan Nyonya Baroness ke tempat tepi jurang di mana Ibu Estella dulu terjatuh. Di sana Estella menjelaskan mengenai kalung yang membawanya ke kebenaran kalau ia adalah anak dari Nyonya Baroness. Nyonya Baroness pun berusaha menjelaskan kalau dulu itu adalah sebuah kesalahan dan ia juga meminta maaf kepada Estella. Semua tamu diam-diam telah diminta untuk keluar gedung dan polisi pun juga datang karena sebelumnya Cruella telah memanggil polisi. Tapi kini Nyonya Baroness ingin memeluk Estella karena menyesal dan Estella pun juga merasa tersentuh. Namun ya, namanya aja nih psycho, nih orang malah mendorong Estella sampai terjatuh ke jurang. Namun kini Nyonya Baroness tak dapat mengelak lagi karena semua orang termasuk polisi menyaksikan tingkahnya sendiri. Estella pun meninggal dunia. Tapi tidak dengan Cruella. Yaps, waktu terjatuh dari tebing, Estella udah merubah roknya menjadi sebuah parasut. Dan ia selamat untuk kini hidup dengan nama Cruella de Vil. Itulah pokoknya. Dimana ia juga pewaris sah dari seluruh kekayaan dari keluarga Baroness. Film pun selesai. Asik banget ini film, apalagi buat kalian yang suka dengan fashion. Ini cocok banget dan tentunya ini juga recommended buat kalian semua untuk nonton full filmnya ya. Jadi buat kalian yang ingin nonton langsung aja ke bioskop, langsung tonton filmnya. Mantap. Terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe, yang sudah nonton, yang sudah like, yang sudah share. Terima kasih banyak atas dukungan dari kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia. Bye-bye.